Arif baru saja melewati hari paling membahagiakan dalam hidupnya. Pernikahan dengan wanita pujaannya, Siti. Semua keluarga hadir, doa-doa dipanjatkan, dan senyum kebahagiaan menyelimuti keduanya. Namun, di balik rasa syukur itu, Arif menyimpan tekad yang tak kalah penting. Ia tak akan pernah meninggalkan ibunya yang sudah tua. Sejak kecil, ibunya lah yang membesarkannya seorang diri. Ayahnya wafat ketika ia masih duduk di bangku SD, dan sang ibu banting tulang berjualan sayur di pasar agar Arif bisa bersekolah. Kini setelah menikah, Arif tahu ada tanggung jawab baru sebagai seorang suami. Ia ingin membahagiakan istrinya, tapi ia juga yakin bahwa ridho Allah terletak pada ridha orang tua. Maka sejak awal, ia jujur pada Siti. "Aku ingin kita membangun rumah tangga ini tanpa melupakan ibu. Doanya adalah kunci hidup kita," kata Arif dengan nada penuh keyakinan. Siti terdiam, hatinya campur aduk. Ia mencintai Arif, tapi tak pernah terfikirkan bahwa setelah menikah, ia harus berbagi perhatian dengan mertua. Apalagi kondisi sang ibu memang lemah dan membutuhkan perawatan khusus. Meski begitu, ia mencoba menenangkan diri, berharap bisa beradaptasi dengan kehidupan barunya. Hari-hari pertama berjalan hangat. Arif bekerja keras di toko kelontong kecilnya, sementara Siti mulai belajar menyesuaikan diri. Ibunya yang dipanggil emak, begitu menyayangi menantunya, meski tubuh rentah membuatnya sering terbaring di kamar. Malam-malam, Arif selalu masuk kamar emak, mengecek apakah ibunya sudah makan atau butuh sesuatu. Pemandangan itu sebenarnya membuat hati Siti tersentuh, tapi juga ada sedikit rasa cemburu. Ia ingin sepenuhnya menjadi pusat perhatian suaminya. Namun, Siti belum berani mengungkapkan perasaan itu. Ia hanya menyimpan dalam hati, menunggu waktu yang tepat untuk bicara. Bagi Arif, rumah tangganya baru dimulai. Tapi ia percaya langkah ini penuh berkah. Baginya, menikah bukan berarti melupakan ibu. Justru harus menjadi jalan untuk membahagiakan keduanya, istri dan orang tua. Seiring berjalannya waktu, rasa tidak nyaman dalam hati Siti mulai muncul. Ia merasa Arif terlalu banyak menghabiskan waktu untuk ibunya. Sepulang kerja, Arif langsung menuju kamar emak, bukan ke ruang tamu untuk duduk bersama istrinya. Ketika malam tiba, Arif lebih sering sibuk menyiapkan obat dan minuman hangat untuk ibunya, sementara Siti menunggu sendirian. "Aku ini istrimu, Rif. Aku juga butuh perhatian," ucap Siti suatu malam dengan suara lirih. Arif menatapnya lembut, lalu menggenggam tangannya. "Aku tahu, sayang. Tapi kau juga tahu, ibu sudah tua. Kalau bukan kita, siapa lagi yang menjaganya? Aku janji, aku tetap mencintaimu seperti hari pertama aku menikahimu." Meski hatinya sedikit lega, keraguan masih menghantui Siti. Apalagi beberapa kali keluarga besar ikut berkomentar. "Arif itu terlalu bergantung sama ibunya," kata salah seorang kerabat pada Siti. "Kamu harus tegaskan, jangan sampai rumah tanggamu dikendalikan mertua." Kata-kata itu terus terngiang, menambah kebingungan di hatinya. Di sisi lain, Arif justru semakin yakin bahwa sikapnya benar. Baginya, meninggalkan ibunya adalah bentuk durhaka yang tak bisa dimaafkan. Bahkan ketika ada teman yang menyindir, Arif dengan tegas berkata, "Ibu adalah jalan syurgaku. Aku tak akan pernah melepaskannya meski dunia menertawakanku." Perdebatan kecil sering terjadi, meski tak pernah sampai menimbulkan pertengkaran besar. Arif selalu berusaha menenangkan istrinya, sementara Siti belajar menahan perasaan. Ujian itu nyata, tapi Arif percaya jika ia ikhlas berbakti, Allah pasti akan membuka jalan keluarnya. Malam-malam panjang penuh doa menjadi saksi tekad Arif. Ia berdoa, semoga Allah melembutkan hati istrinya dan menguatkan langkahnya. Baginya inilah ujian pertama dalam rumah tangganya, mampu menyeimbangkan cinta kepada istri dan baktinya kepada orang tua. Hari demi hari, pengorbanan Arif semakin terlihat. Setiap pagi sebelum berangkat kerja, ia selalu menyiapkan sarapan untuk ibunya.
Meski sederhana, hanya bubur atau sup hangat, ia ingin memastikan ibunya makan dengan tenang. Malamnya, ia sering begadang ketika ibunya batuk atau sulit tidur. Ia memijat kaki ibunya, membacakan doa, bahkan menenangkan dengan obrolan ringan. Siti awalnya masih merasa berat. Ia kerap duduk termenung, bertanya-tanya apakah hidupnya akan selalu seperti ini. Namun, perlahan-lahan ia mulai tersentuh. Ia melihat betapa tulusnya Arif merawat ibunya tanpa keluhan sedikit pun. Wajah Arif selalu penuh kesabaran, seolah semua lelah hilang begitu saja. Suatu malam, ketika Siti masuk ke kamar emak, ia melihat suaminya tertidur di lantai, sementara tangannya masih menggenggam tangan ibunya. Air mata Siti menetes tanpa disadari. Ia tiba-tiba membayangkan, kelak jika dirinya menjadi seorang ibu, tentu ia juga ingin diperlakukan dengan penuh cinta oleh anaknya. Sejak malam itu, perlahan Siti mulai berubah. Ia tak lagi cemburu sebesar dulu, justru sesekali ikut membantu. Ia menyiapkan teh hangat untuk emak, menyuapkan makanan, bahkan menemani ngobrol sore di teras rumah. Emak tersenyum bahagia, merasa semakin dicintai. Arif pun merasakan perubahan itu. Hatinya lega, karena istri dan ibunya bisa saling mendukung. Ia tahu perjuangan masih panjang, tapi ia yakin kasih sayang yang tulus tak akan pernah sia-sia. Kebaikan itu pun berbuah kehangatan. Rumah yang sederhana terasa begitu tenang, seolah ada cahaya yang selalu menyelimuti. Meski kehidupan mereka belum mapan, doa-doa ibunya membuat hati Arif yakin keberkahan itu sedang menunggu di depan. Usaha toko kelontong kecil milik Arif perlahan berkembang. Pelanggan datang silih berganti, banyak yang merasa nyaman berbelanja karena Arif selalu ramah dan jujur. Bahkan, beberapa orang sering berkata, "Daganganmu berkah, Rif, karena kau berbakti pada ibumu." Rezeki yang datang kadang di luar dugaan. Suatu hari, seorang pengusaha besar yang kebetulan berbelanja di tokonya menawarkan kerjasama. Ia tertarik dengan kejujuran Arif dan ingin menitipkan produk di tokonya. Dalam hitungan bulan, penghasilan Arif meningkat pesat. Siti awalnya heran. Padahal toko ini kecil, kenapa bisa berkembang begitu cepat? Arif hanya tersenyum. "Doa ibu, Sit, itu rahasia kita." Siti terdiam, hatinya semakin yakin bahwa apa yang dilakukan suaminya benar. Dengan tambahan rezeki itu, Arif tidak lupa tetap mengutamakan ibunya. Ia membeli kursi roda baru, memperbaiki kamar emak agar lebih nyaman, bahkan menabung untuk biaya pengobatan. Ia juga tetap menyisihkan sebagian rezekinya untuk bersedekah. Tetangga-tetangga mulai kagum. Arif itu benar-benar anak berbakti. Tak heran Allah memuliakan hidupnya, kata mereka. Ucapan itu membuat Siti bangga, karena ternyata suaminya menjadi teladan banyak orang. Hidup terus berjalan, dan Siti kini benar-benar berubah. Ia tak lagi merasa terbebani dengan kehadiran emak. Justru, ia mulai menjadikan mertuanya seperti ibunya sendiri. Setiap pagi, ia menyiapkan makanan kesukaan emak, menemaninya bercengkrama, bahkan sesekali memijat pundaknya. Arif melihat hal itu dengan mata berbinar. Ia merasa Allah benar-benar mengabulkan doanya. "Terima kasih, Sit. Kau sudah membuat ibu bahagia," ucapnya suatu hari. Siti hanya tersenyum, lalu menjawab pelan. "Aku baru sadar, Rif. Aku ingin anak-anak kita nanti juga berbakti seperti dirimu. Kalau aku tidak ikut membahagiakan ibu, bagaimana mungkin aku bisa berharap kebaikan dari mereka kelak?" Kalimat itu membuat Arif terharu. Ia semakin yakin rumah tangganya sedang berjalan di jalan yang benar. Kini ketika mereka duduk bersama emak di sore hari, suasana terasa begitu hangat. Gelak tawa, obrolan ringan, dan doa-doa yang dipanjatkan membuat rumah kecil itu serasa surga dunia. Siti juga merasakan perubahan dalam dirinya. Hatinya lebih tenang, pikirannya lebih luas. Ia tak lagi memandang emak sebagai saingan cinta,
tapi sebagai sumber berkah. Bahkan, ia sering mengingatkan Arif untuk selalu menjaga kesehatan agar bisa terus merawat ibunya. Perubahan itu membawa kedamaian yang luar biasa. Rumah tangga yang dulu sempat goyah, kini berdiri kokoh. Bukan hanya karena cinta, tapi karena mereka berdua belajar menempatkan orang tua sebagai pusat doa dan keberkahan. Tahun-tahun berlalu, kehidupan Arif dan Siti semakin mapan. Mereka dikaruniai anak-anak yang sehat dan cerdas. Usaha yang dulu kecil, kini berkembang menjadi grosir besar yang dikenal banyak orang. Namun, di balik semua kesuksesan itu, Arif tetap sederhana. Ia selalu berkata, "Semua ini bukan karena kerja kerasku semata, tapi karena doa ibu." Emak semakin rentah. Hingga suatu malam, setelah menunaikan sholat Isya, ia tersenyum pada Arif dan Siti, lalu berbisik lirih. "Terima kasih, Nak. Kalian sudah membuat ibu bahagia. Doa ibu selalu bersama kalian." Tak lama setelah itu, emak menghembuskan nafas terakhir dalam keadaan tenang. Tangis Arif dan Siti pecah, namun hati mereka juga penuh kelegaan. Mereka tahu emak pergi dalam keadaan ridho, meninggalkan doa yang tak akan pernah putus. Sejak hari itu, Arif semakin bersemangat mendidik anak-anaknya agar kelak tumbuh menjadi generasi yang berbakti. Kehidupan mereka terus diliputi keberkahan. Rezeki tak pernah berhenti mengalir. Rumah tangga harmonis dan anak-anak salih menjadi pelipur lara. Semua orang di kampung menjadikan keluarga mereka sebagai contoh. Arif selalu mengingatkan anak-anaknya, "Kalau ingin hidupmu mulia, jangan pernah lupakan orang tuamu, karena doa mereka lebih berharga dari segala harta." Dan benar, berkah itu tak pernah habis. Dari rumah kecil penuh cinta dan bakti, lahirlah cerita indah bahwa memuliakan orang tua setelah menikah bukanlah beban, melainkan kunci kebahagiaan dunia dan akhirat.